Kalau mau mati, mati aja. Yang penting lahirin dulu itu anakmu. Suamimu sudah capek nungguin kamu lahiran tahu. Weleh, weleh, weleh. Sak jeke urepe Mbak Inem Jogja ya pengen ngerukupin orang pakai bagor ya baru sekarang ini. Ya aku pengen ngerukupi itu yang ngomong itu pakai bagor tak uncal kayak di selokan. Jadi guys, lewat di FYP Kak Inem Jogja itu ada seorang wanita yang sedang berusaha melahirkan anaknya secara normal. Ya dalam kondisi dia itu panik bagaimana cara melahirkannya, stres, itu ada omelan dari ibu mertuanya. Yang mana dikatain cepetan lahiran, kita sudah capek 5 hari, kamu ini kenapa itu. Sudah diperingati sama bidannya, Bu jangan dimarahin, disemangati, masih aja bilang, tuh dengerin tuh bidannya, gara-gara kamu semua capek semua, mati aja sana, yang penting anaknya lahir. Allah Allah, ya Tuhan, ya Tuhan, tolong ya, tolong itu ya, keruwesen lambene kuwi saya ngomong itu ya. Jadi orang melahirkan itu butuh support ya. Makanya pentingnya di saat kita melahirkan itu didampingi suami. Karena suami di samping kita memberikan support itu adalah salah satu mempermudah dalam hal melahirkan. Yo, bukan malah diomeli, dikata-katain. Kita ini belum pernah melahirkan. Aku aja ya, yang belum pernah melahirkan, di saat mau melahirkan normal aku teriak-teriak, dikatain sama susternya, ngapain teriak-teriak, bikinnya aja nggak teriak-teriak. Siapa bilang bikinnya nggak teriak-teriak? Saya bikinnya teriak-teriak, sus ya. Orang namanya belum pernah melahirkan itu kan bingung ya, panik ya, kita gimana ya, rasanya yang sakit sekali. Di saat digunting gembusku sama dokternya itu nggak kerasa apa-apa, karena lebih sakitnya kontraksi. Jadi kalian ini tolong ya, kalau mendampingi anaknya, menantunya, istrinya, tolong diberi support dan semangat, bukan malah dikata-katain. Kurusan lambene guys, kurusan lambene. Dan ini viral banget teman-teman, mertua memarahi menantu saat melahirkan. Nggak ngerti ya, tua ini seperti apa gitu. Tua itu jadi satu momok yang sangat menakutkan buat kita perempuan-perempuan, hampir semuanya gitu ya. Tapi teman-teman, kita harus kita harus memutus rantai ini. Jangan sampai kita yang punya anak-anak perempuan gitu ya, dan keturunannya ini mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari mertua, ipar, dan lain-lain dari keluarga suami gitu ya. Karena ketika seorang perempuan menikah ini kondisinya lemah gitu, apalagi ketika harus tinggal bersama mertua ataupun ipar dan lain-lain. Karena itu kita harus memutus rantai ini gitu ya. Dengan cara apa? Jadi perempuan berdaya. Tunjukkan kepada suami, tunjukkan kepada keluarga suami, tunjukkan kepada ibu mertua bahwa kita adalah perempuan yang berdaya yang tidak bisa ditindas, seperti itu. Jadi teman-teman, salah satu cara untuk menjadi berdaya adalah kita punya penghasilan sendiri dan kita punya ilmu untuk jadi seseorang yang bisa menjadikan diri kita ini bernilai lebih di hadapan banyak orang, di hadapan semua orang, seperti itu. Wajib kita perempuan harus berdaya, harus kuat ya teman-teman. Yuk kita putuskan rantai ini, jangan sampai turun temurun anak keturunan kita yang perempuan-perempuan ini terzalimi oleh mertua, ipar ataupun keluarga suami. Ya, semangat ya teman-teman. Semangat berjuang teman-teman untuk kita dan anak-anak kita serta keturunannya. Mohon maaf. Itu, kau kira dia sudah capek? Kita di sini 3 hari, jangan capek dulu. Nggak bisa. Diam, kau keluar. Kau kalau mau berisik di sini keluar. Ibu melahirkan itu butuh support, butuh dukungan dari orang sekitar. Kau malah marah-marahin. Orang melahirkan kok dimarah-marahin ini loh. Hormon oksitosinnya bisa turun drastis. Dia butuh hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu keluar ketika ibu dapat dukungan dan cinta. Ini kau malah marah-marah. Kau keluar sana, keluar. Halo security, tolong tarik ini keluarga pasiennya keluar. Berisik. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini masuk lagi ke segmen baru ya, ada info terbaru nih ya. Berita bahwasanya ada viral mertua marahi menantu yang sedang lahiran. Wah, ini parah sih kata-katanya. Nah, ini ada beberapa tentunya setelah viral ini videonya.
Ada beberapa komentar dari netizen tentunya terkait video ini ya, yang mertua memarahi menantu yang sudah lahiran, padahal lagi berjuang loh, berjuang untuk melahirkan anak dari ibu mertua ini gitu ya. Nah, ini kita lihat beberapa komentar tentunya dari netizen ya, dan kita lihat bareng-bareng. Kalian kalau punya reaction atau komentar bisa tulis di kolom komentar setelah melihat semuanya ya sampai selesai gitu guys ya. Kita lihat bareng-bareng. Mati aja kau, tapi keluarkan dulu anak itu. Itulah Asik. ucap mamak mertua yang seperti mak lampir. Kau mamak mertua, apa kau nggak mikir anak kau itu ya bakalan jadi bapak, dan menantu kau itu lahiran normal, taruhan nyawa, Benar. bukan taruhan duit. Masih mending kau menantu kau itu sabar ya kan, tetap fokus melahirkan normal walau menghadapi merasakan begitu sakitnya. Coba kalau aku yang jadi menantu kau, pas kau bilang mati aja kau tapi keluarkan anaknya, kau ku matikan. Kalau aku yang jadi menantu kau ya, pas kau bilang metong aja kau tapi keluarkan anak kau itu, langsung kau yang kumetongkan. Bukan hanya kau yang kumetongkan, anak kau pun kumetongkan. Kau mamak mertua bagus-bagus lah sikap kau. Kau bakalan OTW lansia, yang urus kau bakalan anak dan menantu kau. Kalau aku yang jadi menantu kau, aku tunggu kau lansia, smackdown kau. Lagi melahirkan, lagi kesakitan hebat, malah dimarahin mertua. Ya bayangin aja gimana rasanya kalau kalian berada di posisi seperti itu. Di video yang viral ini geng, seorang ibu muda sedang berjuang melahirkan dan dia tuh kayak bilang kayak nggak kuat gitu loh. Ya wajar banget nggak sih? Itu bukannya drama atau manja, itu tandanya jeritan dari tubuh yang lagi robek dari dalam gitu loh. Tapi apa yang dia dapat? Bukannya dukungan, bukannya pelukan, tapi ocehan dari mertuanya sendiri. Serius deh, kenapa sih banyak banget orang yang mikir kalau rasa sakit itu adalah lomba? Nah, secara medis, rasa sakit saat melahirkan itu dikategorikan setara atau bahkan lebih dari patah tulang dan operasi besar. Bahkan WHO bilang, gengs, dukungan emosional dari orang sekitar itu bisa mengurangi resiko trauma saat melahirkan. Kalau kamu malah marah-marah di ruang bersalin, itu bukannya malah bantu, tapi malah nambah luka baru. Bukan di badan ya, tapi di batin. Kadang yang bikin ibu trauma itu bukan bayinya, gengs, tapi orang-orang dewasa di sekitarnya yang merasa paling tahu, paling kuat, paling benar. Kalau memang nggak bisa bantu, minimal jangan nambahin beban. Kita ini bisa jadi keluarga yang suportif, mulai dari hal yang sederhana. Misalnya, validasi rasa sakitnya, bukan malah dibanding-bandingin. Melahirkan itu sakral, gengs, bukan sirkus ego. Waduh, benar ya. Ini ibu bilang kasihan belum dapat marahan dari mertua. Bidannya aja gue lihat dari raut wajahnya kesel banget itu roman-romannya mah. Bahkan bidannya juga ngomong, katanya jangan begitu bu ngomongnya, bantu semangat gitu kan. Tapi itu ngoceh aja, marah-marah itu mertuanya. Ya Tuhan, orang mana sih lu bu? Penasaran gua sama mertuanya. Nyampe ngomong, kalau mau mati mati aja tapi keluarkan dulu anakmu. Kita juga capek di sini 3 sampai 4 hari menunggu. Boro-boro lu membantu support, mendukung gitu kan, lu pegangin tuh tangan menantu lu sambil lu usap-usap, kasih semangat, ajak berdoa bareng. Minimal diem kayak lu gitu, kagak usah marah-marah, diem gitu kan. Itu lagi yang ngevideoin juga malah ketawa ketiwi sambil ngerekam, pada kagak mikir. Gua kalau jadi bidan di situ ngedenger itu teriak-teriak begitu, gua udah langsung gua samperin, gua cocokin tuh mulutnya pakai kain kasa sama betadin, beneran. Kebangetan ya, ada kayak begitu mertua. Lu kagak ngeliat bu, menantu lu itu lagi berjuang mati-matian, bertaruh nyawa, berjuang melawan rasa sakit, ngeluarin apa? Ngeluarin hasil dari sperma anak lu itu. Lu enak benar ngomong kayak begitu, kamu mati-mati aja.
Ya Tuhan, ya Robi, ada modelan mertua. Emang ada ya, itu buktinya tuh contohnya. Enaknya diapain nih mertua modelan kayak begini, ditumis apa dioseng ya? Sumpah, gua mah gemes dah sama orang kayak begitu. Ini tuh di mana sih? Sepil apa yang tahu nih? Beneran. Minta dijauh-jauhin dah dari mertua yang modelan kayak begitu ya, amit-amit. Jangan sampai dapat mertua yang kayak begitu, baik anak gua nanti maupun gua sama menantu gua, jangan nyampe gua kayak begitu. Amit-amit, nauzubillah min dzalik, gua mah. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih terkait beberapa komentar terkait ya tadi yang ibu melahirkan malah diomelin sama mertuanya ya. Kalau kalian di posisi ibu yang melahirkan itu gimana ya, mbak-mbak yang melahirkan itu gimana? Apakah kalian akan melanjutkan pernikahan atau gimana? Mungkin ada beberapa komentar aku juga lihat pasti habis lahiran si istri ini yang melahirkan pasti bakal mengajukan cerai katanya gitu ya. Waduh, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian. See you guys.